adalah kita akan mereview tugas Ibu Bapak terkait dengan P5 ya. Jadi ini saya share screen dulu. Biasanya Ibu Bapak kalau ngajar itu bagus-bagus gitu, terutama kalau ngajarnya di sekolah ya. Maksudnya bukan madrasah, itu saya senang gitu kalau saya pas nguji UKON itu uji kompetensi itu saya senang dan menikmati melihat bagaimana proses Ibu Bapak mengajar ya. Jadi saya kurang tahu nanti apakah diberikan tugas untuk menguji Ibu Bapak praktek mengajarnya atau hanya merevisi dokumennya. Baik, ini tugasnya Bu Penny ya. Jadi saya milih satu yang barangkali belum pernah sama sekali. Jadi gantian saja prinsipnya. Bukan saya pilih dan pilih ya. Jadi Ibu Penny menyusun P5 ini, pasanya B, kemudian dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya adalah elemen akhlak kepada alam. Sub-elemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Kemudian rumusan sub-elemen sesuai capaian akhir fase. Yang pertama, terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Kalau terbiasa memahami mungkin kurang pas ya Ibu ya. Kalau terbiasa melakukan tindakan-tindakan, nah itu baru. Kalau memahami kan kognitif, tapi kalau kebiasaan itu kan lebih ke afektif ya, lebih ke sikap dan perilaku. Dan harusnya kalau sikap perilaku itu kata memahaminya tidak digabungkan di situ ya. Kemudian ini memunculkan gagasan inisiatif baru yang bermakna dari beberapa gagasan yang berbeda sebagai ekspresi pikiran atau perasaan. Wah, ini bahasanya tinggi sekali ya. Seingat saya fase B itu kan SD kelas berapa Bu? Bu Penny? Kelas 4 Bu. Iya, jadi nanti kalau Bapak Ibu membuat rumusan di dalam tabel ini ya, ketika menyusun modul project P5 ya enggak apa-apa ya, saya tidak mengatakan bahwa bahasa seperti ini tidak boleh digunakan, boleh ya, tapi kan ini sangat abstrak, bahasa abstrak itu mungkin kurang aplikabel ya, kurang aplikatif ya, pada proses pelaksanaannya nanti. Jadi kalau yang pertama mungkin bisa dibahasakan apa Bu? Terbiasa melakukan tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, apa begitu? Atau yang pertama memahami ya, memahami atau membedakan tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, atau mengidentifikasi tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungannya. Gak apa-apa, ini kan juga sudah dua tujuan tapi jadi satu. Satunya membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan, satunya masih di tahapan kognitifnya, yaitu membedakan tindakan yang ramah dan tidak ramah. Jadi menurut saya ini bisa direvisi ya Bu ya. Kemudian memunculkan gagasan inisiatif baru tentang bagaimana membiasakan perilaku ramah lingkungan. Mungkin bisa begitu Bu ya. Kan ini kan kalimatnya sangat abstrak ya. Jadi apa maksudnya gagasan inisiatif baru yang bermakna dari beberapa gagasan yang berbeda sebagai ekspresi pikiran dan atau perasaan? Ini maksudnya gimana Bu? Bu Penny, ini menurut saya kan bahasanya itu jangan membuat bahasa-bahasa tujuan yang sangat abstrak ya. Iya Bu, terlalu tinggi Bu. Ya, terlalu abstrak Bu. Kalau tingginya sih enggak. Ya intinya kan mereka itu punya gagasan baru, bagaimana sih kira-kira berperilaku ramah lingkungan itu, apa ide mereka. Mungkin seperti di sini, sesuai dengan topiknya, dengan cara mengurangi plastik, gitu ya, atau daur ulang sampah, gitu ya, atau kegiatan lain, program-program lain yang itu dianggap sebagai inisiatif baru. Ya, untuk inisiatif yang lama bisa tetap digunakan, tapi dielaborasi, diatur sedemikian rupa sehingga dari ide lama itu kemudian muncul ide baru. Nah, ini juga catatan untuk semuanya saja bahwa sebaiknya ketika membuat rumusan itu jelas apakah ini kognitif, apakah ini afektif, apakah ini psikomotorik gitu ya. Nah, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu abstrak karena kemudian itu tidak bisa diukur.
Gitu. Kemudian ini menemukan gagasan pikiran, siswa dapat mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaan sesuai dengan minat dan kesukaannya dan bentuk karya atau tindakan serta ya, ini terus kaitannya sama elemen akhlak kepada alam sekitar apa Bu? Kalau yang pertama, rumusan sub elemen yang pertama ini terlihat ya. Tapi kalau yang nomor 2 dan 3 ini terlalu abstrak. Mendingan dibuat lebih konkret seperti yang nomor 1 ya Bu ya. Oke, untuk temanya gaya hidup berkelanjutan, bagus ya. Jadi sustainable living. Kemudian topiknya kurangi sampah, hidup jadi kurangi plastik, hidup jadi asik. Nah, ini cantik ini ya bahasanya ya. Jadi kurangi plastik, hidup jadi asik. Oke, sebentar saya cek dulu siapa yang baru bergabung. Masih bisa ngikuti saya? Suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Bisa, Bu. Baik. Untuk rubriknya ini kan dibagi jadi 4 ya. Mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Nah, kira-kira bedanya di mana? Yang pertama, yang mulai berkembang belum memahami. Ya, belum memahami. Kemudian yang sedang berkembang mulai memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, tapi belum terbiasa. Nah, ini kalau ini sama ini zero ya, ya nggak paham ya juga tidak melakukan kalau yang ini. Kalau yang ini tahapannya baru mulai. Ya, menurut saya Bu, justru ini itu maksudnya dimulai berkembang. Kalau mulai berkembang itu nilainya ini kan kosong karena belum semuanya, belum memahami dan belum terbiasa. Jadinya kan masih kosong. Padahal mulai itu paling nggak bisa mulai itu dari di atas kosong ya. Ya mungkin mengerti sedikit, mungkin memahami tapi belum terbiasa berperilaku ramah lingkungan gitu Bu. Kalau ini mulai memahami dan belum terbiasa, mungkin mulai memahami. Kalau ini kan mulai memahami tapi belum terbiasa. Kalau ini mungkin memahami tapi tahapannya mungkin masih di atas sedikit dari mulai berkembang ya. Cukup memahami mungkin gitu ya. Jadi mungkin cukup memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, tapi belum terbiasa untuk berperilaku ramah lingkungan, nggak apa-apa. Kemudian ini siswa terbiasa, nah ini bahasa terbiasa memahami jangan ya Bu ya. Jadi siswa kalau ini kan cukup memahami, kalau ini siswa memahami dengan baik, memang gitu ya. Tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan serta mulai membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Kalau yang ini siswa memahami tindakan-tindakan yang ramah lingkungan, memahami dengan sangat baik, mungkin gitu. Kalau ini kan baik, sangat baik. Kalau ini kan cukup baik. Kalau ini kan mulai memahami, jangan belum memahami. Jadi kalau menurut saya yang pertama ini adalah ukuran aspek kognitifnya, pemahamannya. Iya Bu. Ya ini Bu Nurbaya lagi telepon saya. Baik, saya lanjutkan ya. Bisa terlihat Ibu Bapak? Nggih, Bu. Terlihat ya, nggih. Ya, jadi ini menurut saya kalimat mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Mungkin bedanya di aspek kognitif ini mulai memahami. Di sini cukup memahami, di sini memahami dengan baik. Kalau di sini memahami dengan sangat baik, ya. Kalau ini memahami sangat baik dan sudah terbiasa melakukan perilaku ramah lingkungan di mana saja. Kalau ini baik tapi kebiasaannya mungkin masih level cukup. Kalau ini cukup memahami tapi belum terbiasa. Kalau ini mulai memahami dan belum terbiasa. Ya, seperti itu. Nah, untuk pengembangan kegiatan proyek, menurut saya sekali lagi kalau mengikuti LK-nya, Bapak Ibu sebaiknya tidak menggunakan kalimat yang sangat abstrak. Ya, umpama pengenalan. Pengenalan tadi temanya apa Bu? Kurangi plastik, hidup jadi asik, kan gitu ya. Intinya kan tentang bagaimana berperilaku ramah lingkungan Bu ya. Iya Bu. Oke.
Jadi memperkenalkan peserta didik tema yang akan dilaksanakan. Caranya gimana? Caranya Ibu mengenalkan tema baru kepada mereka seperti apa caranya, Bu? Nah, ini kan kayak bahasa, gambarkan juga batasan proyek, termasuk lokasi geografis, jenis ini kan instruksi. Ini instruksi ini. Tapi bagaimana Ibu jadi Bapak Ibu, kalau di tahapan mengenalkan tema tentang apa temanya, Bu? Hidup, gaya hidup berkelanjutan atau topiknya kurangi plastik hidup jadi asik. Nah, kira-kira cara memperkenalkannya bagaimana? Caranya, apakah ditampilkan gambar? Terus mereka disuruh mengidentifikasi apa yang ada di gambar. Apakah Ibu langsung mengatakan, oke, hari ini kita akan mempelajari atau mendiskusikan tentang topik ramah lingkungan. Apakah seperti itu? Ataukah cara lain? Nah, jadi Bapak Ibu, untuk pengenalan ini dimohon Bapak Ibu semuanya nanti itu lebih jelas aktivitasnya apa. Oke? Kalau memperkenalkan gimana caranya Ibu memperkenalkan? Ya. Kemudian kontekstualisasi kemarin itu kan apa? Menggambarkan permasalahan terkait dengan tema. Kalau temanya tentang ramah lingkungan, kira-kira permasalahan apa yang bisa diangkat di sini, Bu? Coba, ini bahasanya sangat abstrak ya, Bu ya. Faktor sosial dan ekonomi, tingkat pendapatan, pendidikan, kesadaran. Ini anak kelas 3, 4 loh, Bu. Mereka disuruh ngapain gitu? Bu Penny? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, kalau kontekstualisasi Ibu harus menampilkan permasalahan atau problem yang terkait dengan ramah lingkungan. Kira-kira apa bentuknya contohnya, Bu? Terkait perilaku ramah lingkungan, kira-kira gambar apa, permasalahan apa yang bisa diangkat di sini? Misalnya tempat pembuangan sampah yang tidak memadai. Oke, terus atau gambar orang buang sampah sembarangan. Iya. Terus apa lagi, Bu? Menggunakan plastik sekali pakai, membakar sampah plastik, tidak memilah dan memilih sampah mana yang organik, yang tidak organik. Kalau masalah ramah lingkungan itu permasalahannya banyak, Bu ya. Bisa ditampilkan beberapa, nggak semuanya. Ya. Nah, dikembalikan pada tema dan topiknya tadi, kurangi plastik, hidup lebih asik. Nah, berarti kan fokuskan ke sana, Bu. Iya, Bu. Ya, jadi dicarikan permasalahan yang terkait dengan solusi sampah plastik. Itu, Bu ya? Iya, Bu. Oke. Jadi nanti boleh aja di sini tidak hanya narasi, tapi juga ada gambar-gambarnya, ditambah begitu juga bagus menurut saya. Aksinya apa, Bu? Masa sampai seperti ini, Bu, dengan mengajarkan ke anak-anak, mendukung perusahaan yang berkomitmen pada praktek berkelanjutan. Paham aja enggak mereka? Ya enggak? Terus istilah jejak ekologis. Apa, Bu, jejak ekologis, Bu? Ya, saya kira kalau Ibu cari referensi itu ya disesuaikan, diadaptasikan dengan anak didiknya, Bu. Peserta didiknya itu kan kelas 3 atau kelas 4 kan. Jadi jangan memasukkan kata-kata yang ini mungkin cocoknya untuk mahasiswa S2. Ya. Atau bahkan S3, bukan kelas 3 atau kelas 4 ya. Mohon maaf ya. Jadi langsung nanti kalau di sini ada permasalahan yang terkait dengan sampah plastik, yang kedua aksinya apa? Mereka disuruh apa di sini? Kira-kira apa, Bu, aksinya, Bu? Kegiatan aksi apa yang bisa dilakukan oleh siswa Ibu untuk mengurangi sampah plastik? Contohnya apa, Bu Penny? Bapak Ibu yang lain boleh membantu kok. Kalau tadi topiknya tentang pengurangan sampah plastik, maka aksinya apa? Bu Penny?
Ya, Bu. Ya, kalau cara mengurangi sampah plastik kan berarti berhenti menggunakan plastik. Sebagai gantinya, aksinya adalah kalau minum mereka harus pakai apa, Bu? Bawa wadah, Bawa dari rumah, makan. Bu. Ya, Iya, misalkan bawa tempatnya, ya, tumbler. Tupperware, ya. Oke, bawa tumbler, mungkin bawa juga apa? Mangkok-mangkok plastik itu yang kalau dia mangkok-mangkok, beli, iya. ya, jadi kalau dia beli itu nggak perlu lagi pakai plastik. bungkusan plastik, tapi cukup pakai mangkoknya atau pakai tumblernya. Jadi membawa sendiri tempat dari makan. rumah, ya, tempat minum. Mungkin di sekolah disiapkan tempat untuk menyimpan peralatan tersebut. Itu aksi apa bukan, Bu? Nah, daripada ini mendukung perusahaan yang berkomitmen pada plastik berkelanjutan. Ini gimana caranya anak SD melakukan ini, Bu? Jadi ini mungkin dibuat lebih real ya, Bu ya, lebih nyata, lebih aplikatif, tidak menggunakan bahasa yang abstrak, ya. Oke, kemudian refleksinya, kalau sudah melakukan kegiatan seperti itu, nah refleksinya itu mungkin bisa anak-anak diminta untuk mengevaluasi aksi membawa alat makan sendiri. Itu kira-kira bagaimana perasaan mereka, bagaimana kepuasan mereka, bagaimana tantangannya kalau tiap hari ke sekolah harus bawa alat-alat itu sendiri. Nah, itu kan proses refleksi untuk melihat kira-kira yang dilakukan itu efektif atau tidak. Yang dilakukan itu apakah bisa meningkatkan pemahaman mereka tentang perilaku ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Kemudian refleksi itu juga untuk menyadarkan mereka apakah mereka dengan aksi seperti itu bisa memunculkan kebiasaan untuk berperilaku ramah lingkungan. Ya, jadi proses refleksi itu adalah beberapa pertanyaan yang diajukan kepada siswa tentang pengalamannya. Pengalamannya tadi apa, Bu, di aksinya, Bu? Pengalaman membawa alat makan dari rumah. Ya, tidak menggunakan plastik sekali pakai. Nah, itu harus ditanyakan kepada mereka untuk direfleksikan. Kira-kira efektif nggak? Mereka senang apa enggak? Itu menantang apa enggak? Itu menyulitkan apa tidak? Kalau menyulitkan, di mana kesulitannya? Nah, sehingga berikutnya ada kegiatan lain yang barangkali bisa menindaklanjuti dari aksi tadi. Nah, seperti ini kan bagus ya, Bu ya. Tapi ini kan sudah tadi masuk di aksinya, ya Bu ya. Tindak lanjut ini kan masuk di aksinya ya, Bu ya. Tindak lanjutnya apa kira-kira? Kalau sudah menggunakan produk sendiri, kalau menggunakan alat-alat makan dan minum sendiri, dan itu sudah digunakan, kira-kira kegiatan berikutnya apa, Bu? Kegiatan lain sebagai tindak lanjut dari aksi yang sudah dilakukan sebelumnya. Aksinya adalah membawa peralatan masak, membawa alat makan sendiri. Berikutnya apa kira-kira? Tindakan berikutnya apa, Bu? Yang lain selain membawa alat makan sendiri, kira-kira yang lain apa? Halo, Bu Penny. Bu Penny mana ya, Bu Penny ya? Iya, Bu. Ye, Bu, tindak lanjutnya apa, Bu? Kira-kira kegiatan lanjutan dari tadi. Aksinya kan mereka membawa alat makan dan minum sendiri kan, dan mengurangi menggunakan bahan plastik atau plastik sekali pakai. Maka tindak lanjut berikutnya apa? Tindakan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Nah, Ibu nanti di level tindak lanjut dicarikan kegiatan aksi lain ya Bu ya, yang itu menjadi kelanjutan dari aksi sebelumnya. Paham Bu Penny ya? Iya Bu, Oke, contohnya apa kira-kira Bu? ngeblank. Ngeblank ya? Aduh. Mungkin terlalu sering menggunakan kantong plastik Ibu ini. Iya kali Bu. Ya, kalau kantong belanja kan anak-anak kan nggak belanja. Mungkin berkomunikasi kepada orang tuanya. Ya, atau kegiatan berikutnya adalah memilah dan memilih sampah plastik organik dan sampah non organik di rumah dan di sekolah, kan bisa gitu tindak lanjutnya. Iya Bu. Tapi ide ini ya nggak boleh di copy paste loh ya. Mungkin sekarang ngeblank, tapi nanti ketika ini direvisi harus sudah lebih baik ya. Jadi Bapak Ibu semuanya saja, kalau nanti Ibu Bapak menuliskan yang ada di sini, itu tolong sesuaikan dengan fase siswanya. Dan tolong hindari bahasa-bahasa yang sangat abstrak begini, ini nggak jelas ini ya. Ya jelas sih, cuman kalau terlalu abstrak, apalagi ini untuk anak SD, ya kurang sesuai gitu. Ya Bu ya. Iya Bu. Ibu yang lain bisa difahami? Oke, ini kira-kira ada pertanyaan? Mungkin ada tambahan dari Bu Nurbaya. Bu Nurbaya, monggo Bu bergabung bersama kami. Mungkin ini yang bisa saya berikan reviewnya. Barangkali ada tambahan dari Bu Nurbaya. Tadi saya dan Bapak Ibu peserta PPG ini membahas satu contoh dari kita mereview tugasnya Bu Penny. Ya saya milih salah satu saja untuk direview bersama-sama. Tadi catatannya apa Bu Penny? Minta tolong disampaikan Bu. Bu Penny. Iya Bu. Jadi saran revisinya apa saja? Di LK ini Bu. Ya di LK 10 yang barusan kita bahas. Mohon maaf Bu, tadi kan wifi lagi error sampai jam 2, jadi saya belum buka Bu. Loh, saya memberikan masukan itu kan langsung di sini Bu, saya sampaikan tadi. Tidak ada yang saya tulis memang. Yang tadi saya sampaikan itu apa saja Bu, saran revisinya? Saran revisi yang Ibu sampaikan di sini tadi, yang ya, apa saja? Cukup itu saja kok. Saya nggak nulis apa-apa di tugasnya Bapak Ibu. Belum. Yang di bagian konteks, di pengenalan, di bagian konteks aksi itu harus dirubah kata-katanya. Jangan memakai kata-kata yang abstrak. Terus apa lagi Bu? Baik ya. Jadi Bapak Ibu yang lain ketika menyusun apapun itu, mau modul ajar, modul B5, itu sebaiknya kalimat, rumusan kalimat yang digunakan itu jangan terlalu abstrak ya. Lebih konkret apa sih yang mau dilakukan oleh Bapak Ibu? Gitu ya, cara menggunakan bahasa-bahasa teori yang ada di buku. Apalagi kalau ini digunakan untuk anak SD ya. Semakin abstrak semakin sulit untuk dimengerti. Jadi harusnya lebih konkret lagi ya. Baik, Bu Nurbaya barangkali ada tambahan dari tugas P5-nya Bapak Ibu ini. Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya barusan gabung kok sulit banget Pak untuk masuknya ini. Oke.
apa namanya, untuk revisi nggih, teman-teman ya. Yang Bu Penny tadi itu. Ya, Bu Afida. Halo. Bu dosen. Nggih Bu, maaf ini saya mute, lupa saya. Jawab kok, oh ternyata saya mute. Gimana Bu? Gimana? Bentar. Ini masih saya belum bisa buka ini soalnya Bu. Minta tolong jenengan Rin mawon, nanti saya bisa untuk memahami. Ini tadi Apa itu buka apa ya? Dalam ini bukan untuk tugasnya teman-teman yang LK10 ini belum saya buka. Oh gitu, nggih. Iya nggak apa-apa Bu. Saya kira tadi sudah kita bahas. Nanti mungkin tambahan usulan revisi dari Bu Nurbaya juga Bapak Ibu pertimbangkan ya. Iya. Dilihat, insya Allah kita tidak memberikan saran-saran yang menyulitkan ya, tapi saran perbaikannya insya Allah masih bisa dilakukan. Nah untuk hari ini catatannya, apapun itu rumusannya, sebaiknya Ibu Bapak tidak menuliskan dalam tataran konsep yang sangat teoritis atau abstrak. Ya, ini lebih ke aksi nyata yang mau dilakukan itu apa. Kalau tadi itu contohnya kalau temanya tentang gaya hidup berkelanjutan, terus topiknya itu kurangi plastik, hidup lebih asik, ya seputar itu. Aksinya apa, permasalahannya di mana. Jadi kontekstualisasi itu adalah permasalahan yang Ibu Bapak angkat berkaitan dengan tema dan topiknya. Kalau tadi masalah pengurangan sampah, ya mungkin permasalahan apa yang berkaitan dengan itu yang cocok untuk diangkat di tahapan kontekstualisasi. Kalau Ibu Bapak harus melakukan pengenalan, ya cara mengenalkannya bagaimana? Apakah ditunjukkan gambar-gambar atau diajak dengan curah pendapat atau disuruh bermain apa dengan temannya, gitu ya. Coba pilih dan pilih mana sampah organik dan sampah non organik, umpama gitu ya kan. Jadi itu cara-cara yang lebih asik daripada Ibu Bapak masuk kelas langsung mengatakan oke, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana hidup berkelanjutan. Nah kan kalau diberitahu satu arah begitu kan kurang menarik ya, dan anak-anak jadinya apalagi ini anak-anak loh ya, kan kita bicaranya nggak dengan orang dewasa. Dengan anak-anak itu kita yang selalu harus menumbuhkan motivasi mereka. Sehingga itu perlu dipikirkan pada saat itu melakukan kegiatan pengenalan, kontekstualisasi, kemudian aksi, refleksi, dan tidak lanjut. Ya, usahakan itu semuanya sesuai dengan bahasa peserta didik Ibu Bapak. Kalau SD ya sesuaikan. Mohon dihindari kalimat-kalimat yang abstrak. Ya. Saya kira itu saja untuk hari ini. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Agak susah. Ya, ada pertanyaan? Bu Hasna, ini angkat tangan Bu Hasna. Iya Ibu. Atau gimana? Izin bertanya Ibu, ini memang belum dibahas lagi, cuman saya mau bertanya, apakah PTK kita itu berbentuk skripsi atau instrumen, Bu? Apa Bu? PTK kita itu nanti apakah berbentuk skripsi atau instrumen? Kalau PTK dibahas pada saat jadwal PTK saja ya Bu ya. Kayak iya. Kita bahas tentang P5 ya. Jadi diselesaikan dulu yang P5 Bu. Iya, saya takut Bu, soalnya di situ PTK itu tanggal 18. Apakah tanggal 18 itu mulai atau menyerah selesainya gitu. Jadinya saya ingin bertanya. Iya sih, nggak apa-apa, nanti kita coba fleksibel aja terkait dengan waktu. Tapi kalau dari kegiatan pendalaman materi, Ibu Bapak sudah belajar PTK kan ya? Iya, insya Allah Ibu. Insya Allah itu dalam bentuk proposal Bu.
Oh, Tapi kan bentuk. coba dilihat LK-nya, Bu. LK-nya itu isiannya apa saja. Oh, Ya, jadi Bapak Ibu untuk tugas-tugas berikutnya, ya kebetulan tugas yang terakhir itu kan PTK. Nanti iya. Ibu bisa lihat kira-kira di dalam LK 11 itu yang harus diisi apa saja. Iya, Oke, iya Ibu. jadi dilihat dulu LK-nya, baru kemudian digandengkan dengan membaca modulnya dulu. Iya, Modul itu juga ada contoh kok. Maksudnya bagaimana LK diisi itu biasanya ada contohnya. Ya nggak sama persis, cuman ya iya, mirip-mirip. iya. Terima kasih ya Ibu informasinya. Oke, sami-sami. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini pertemuannya saya tutup ya, Ibu Bapak ya. Halo? Iya Ibu, iya Oke, Ibu, Bu. iya Ibu. Ya. Ibu. Iya Bu. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, jadi tinggal tugas saya ini yang belum selesai koreksi ya. Oke, Ibu Bapak, ini sekedar informasi untuk tugas yang diskusi ini, itu nanti diisi sesuai dengan Ibu Bapak saran revisinya apa gitu aja, nggak perlu. Kalau nggak ada saran revisi ya mungkin sudah cukup bagus tanpa revisi. Itu aja. Iya. Iya, Maaf Ibu. Bu, maaf Bu, saya baru masuk. Ya nggak apa. Ini juga sudah mau saya akhiri. Maaf saya baru masuk, jadi nggak tahu apa. Ya intinya tadi kita diskusi tentang bagaimana menyusun modul P5 ya. Dan apa saja tadi contohnya dari miliknya Bu Penny. Di setiap tahapan itu kalau bisa ditulis secara konkret, tidak abstrak ya. Mohon maaf saya nggak bisa mengulang Bu, karena ya saya sudah cerita hampir 40 menit ya. Kalau mengulang ya lumayan ini. Ya, jadi ya nanti bisa saya diskusi saja, bisa tanya teman-temannya apa saja tadi saran revisinya dan bagaimana seharusnya. Tapi kan juga nanti saya berikan catatan ya. Baik, saya kira itu dulu ya Bapak Ibu ya. Selalu sampai ketemu insya Allah besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.